kita semua. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen dan juga Ibu pemateri, Ibu Arinda Leliana yang sudah berkenan hadir di kuliah tamu hari ini, pagi ini khususnya. Sebelum masuk ke materi yang akan dipaparkan oleh Bu Arinda, sepatah dua kata, barangkali ada dari Bapak KPS Teknik Sipil sendiri, Bapak Handika Setiawijaya. Monggo Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Arinda Leliana, SPDMT, selaku pemateri hari ini ya. Selamat datang di Unitri, Bu. Ya, Pagi Bapak. Ya, kami hormati Bapak Ibu dosen Teknik Sipil Universitas Diponegoro dan yang kami banggakan teman-teman mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro di semua angkatan, Bu. Jadi ini tadi untuk kuliah tamu hari ini kami mengundang semua angkatan, Bu. Jadi mulai dari 2016 sampai 2022 itu, Bu. Jadi ini benar-benar materi yang benar-benar kami butuhkan, Bu, ya. Seperti itu. Jadi terima kasih, Bu, sudah menyempatkan waktu dan ilmunya kepada kami. Karena terus terang kami masih awam ya terkait pembukuan khusus ekonomi teknik mengenai public service obligation, pemisahan kontrak pendanaan antara PSO dan juga track access charge. Nah, itu ya dalam penyelenggaraan transportasi kereta api. Jadi sementara ini kami ekonomi teknik kita masih berkutat pada tataran itu ya terkait developer atau di perumahan, jadi belum menjangkau seperti transportasi publik seperti yang Ibu geluti. Besar harapan kami setelah ikut mata kuliah ini teman-teman bisa mendapatkan inspirasi ya dan dalam menyusun tugas akhir. Jadi bisa jadi kita bisa Bu ya, misalkan bekerja sama Bu ya antara Teknik Sipil Unitri dengan tempatnya Ibu ya, Akademi Perkeretaapian Indonesia API Bu ya. Bisa Bu ya, kira-kira bisa ada peluang. Siap Bapak, bisa Bapak. Iya, kerja sama Tridharma pendidikan, penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Itu Bu. Jadi kebetulan hari ini dekan kami masih berhalangan di Surabaya Bu ya. Jadi saya tadi diminta untuk mewakili untuk membuka acara ini ya, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kami mewakili dekan Fakultas Teknik membuka acara ini ya. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat kami persilakan lagi kepada Ibu Moderator Bima Oktavia Sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andika untuk dua patah katanya. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Arinda Leliana untuk memaparkan kuliah tamu yang berjudul Pengenalan PSO, IMO, TAC Perkeretaapian. Untuk waktu dan tempatnya saya silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Blima Oktavia Tuti. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Handika, Bapak Ibu dosen Universitas Tribhuwana Tunggadewi, khususnya jurusan Teknik Sipil, serta rekan-rekan semuanya. Terima kasih sebelumnya atas undangan yang sudah diberikan untuk kesempatan pagi hari ini untuk sharing sama-sama belajar mengenai apa itu PSO, IMO, TAC di perkeretaapian. Sebelum memulai kita sharing terkait dengan PSO, IMO, dan TAC, perkenalkan saya Arinda Leliana, biasa dipanggil Arinda atau Arin. Saya pengajar aktif di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, ya, di program studi manajemen transportasi perkeretaapian. Jadi mungkin masih asing Politeknik Perkeretaapian Indonesia itu apa? Sebenarnya kami sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan.
Jadi salah satu sekolah kedinasan milik Kementerian Perhubungan itu Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Oke, baik rekan-rekan semuanya, saya panggil rekan-rekan ya. Saya akan share materi terkait apa itu PSO, EIMO, TAC di perkeretaapian. Oke, mungkin asing di Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian ya, apa itu PSO, EIMO, dan TAC. Sebelumnya mungkin sudah pernah dengar apa itu subsidi. Sebenarnya PSO itu sama dengan subsidi. Ya, mungkin di angkutan jalan bahasanya subsidi. Tapi untuk di perkeretaapian, kemudian di udara, kemudian di angkutan laut juga itu sama bahasanya yaitu PSO, EIMO, dan TAC. Sebenarnya PSO atau Public Service Obligation itu merupakan kewajiban pelayanan publik yang diberikan pemerintah setiap tahun untuk memberikan keringanan tarif kepada masyarakat terkait dengan transportasi. Jadi di sini pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, di mana di bawahnya kalau di PSO Perkeretaapian, tentunya di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, itu memberikan subsidi setiap tahunnya kepada masyarakat untuk meringankan tarif kereta api. Nah, subsidi yang diberikan ini melalui kalau di kita karena operatornya tunggal ya. Kalau kita bicara operator di sini yang dimaksud KAI itu merupakan penyelenggara angkutan orang untuk perkeretaapian tunggal yang diberikan kepercayaan PSO dari Kementerian Perhubungan. Sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor 250 tahun 2021 tentang penugasan kepada Kereta Api Indonesia atau KAI ya. Kalau kita bicara KAI ini operator, dia BUMN, di bawahnya BUMN. Kemudian kalau kita bicara regulator di sini merupakan Kementerian Perhubungan. Jadi KAI itu penyelenggara kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Oke, selanjutnya subsidi yang diberikan setiap tahun itu pasti akan ada penandatanganan kontrak PSO setiap tahunnya antara Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pihak KAI. Di mana kalau di tahun 2021 itu ada penandatanganan kontrak PSO pada 12 Januari 2022 dan PSO tersebut berlaku hingga 31 Desember 2022. Dan PSO ini diberikan untuk kereta api ekonomi jarak jauh maupun jarak menengah serta kereta perintis. Mungkin akan nanti muncul bahasa-bahasa yang apa itu kereta api perintis, apa itu sarana, apa itu prasarana. Jadi memang bahasanya bahasa perkeretaapian ya. Untuk kereta api perintis sendiri ini sebenarnya kereta api yang dioperasikan dalam waktu tertentu. Nah, secara komersial ini sebenarnya belum menguntungkan. Ya, nanti akan dijelaskan di belakang terkait apa itu kereta api perintis. Kemudian kontrak PSO ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan perjalanan kereta api sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 63 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimum angkutan orang dengan kereta api. Jadi ada beberapa aspek yang harus dipenuhi terkait dengan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Antara lain ada aspek keselamatannya, ada aspek keamanan, kemudian ada aspek kehandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan. Jadi PSO untuk kereta api ekonomi dan subsidi untuk kereta api perintis ini merupakan wujud nyata pemerintah untuk hadir
di masyarakat melalui pelayanan kereta api. Oke, kalau bicara mengenai penyelenggara sarana perkeretaapian, di mana yang di sini yang dimaksud untuk penyelenggara sarana perkeretaapian ini PT Kereta Api ya, karena PT Kereta Api Indonesia ini hanya penyelenggara sarana perkeretaapian tunggal. Maksudnya tunggal karena jalur yang dimiliki pemerintah saat ini, prasarana yang dimiliki pemerintah itu hanya dioperasikan oleh PT Kereta Api. Belum ada kompetitor lain, ya. Kewajiban penyelenggara sarana perkeretaapian di sini ada dua. Yang pertama yaitu mengumumkan jadwal perkeretaapian sesuai dengan penjadwalan GPK. GPK di sini grafik perjalanan kereta api selama 1 tahun. Jadi di sini di sebelah kanan ini ada contoh GPK. GPK untuk lintas Prupuk hingga Purworejo. Jadi setiap stasiunnya itu akan terjadwal kereta api apa saja yang akan melintas di tiap-tiap stasiunnya. Selain itu, kewajiban penyelenggara sarana perkeretaapian selain mengumumkan jadwal perjalanan kereta api yang mereka buat dan yang dibuat oleh pihak Kementerian Perhubungan, yang disahkan oleh Kementerian Perhubungan, kewajiban penyelenggara sarana perkeretaapian selanjutnya yaitu mengenai tarif angkutan kepada masyarakat. Jadi penentu tarif angkutan itu untuk kereta api ya PT KAI. Jadi pada prinsipnya tarif angkutan yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian itu akan memperhatikan pedoman tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana di sini yang dimaksud Kementerian Perhubungan yaitu nomor 17 tahun 2018 tentang pedoman tata cara perhitungan dan penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api. Nah, nyambung dengan slide yang sebelumnya tentang tarif angkutan, ya sesuai dengan pedoman yang tadi. Mohon maaf. Oke, sesuai dengan pedomannya tadi, di mana tarif di sini sesuai dengan peraturan Menteri tadi hanya untuk mengatur angkutan orang, sedangkan peraturan yang mengatur tentang angkutan barang sebenarnya sampai sekarang itu belum ada. Jadi penetapan tarif untuk angkutan kereta api itu ada 4. Yang pertama terkait dengan perhitungan modal ataupun biaya modal, di mana di sini terdiri dari penyusutan aset tetap sarana perkeretaapian, kemudian ada bunga modal, ada sewa guna usaha. Ya, nanti akan saya jelaskan apa itu sarana perkeretaapian dan apa itu prasarana perkeretaapian. Kemudian yang kedua, perhitungan biaya operasi, di mana biaya operasi di sini yang dimaksud yaitu biaya sarana dan biaya prasarana. Oke, kita melompat dulu apa itu sarana, apa itu prasarana di perkeretaapian, ya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian di pasal 96, di mana dijelaskan di pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan sarana perkeretaapian itu ada 4. Yang pertama ada lokomotif, yang kedua ada kereta, yang ketiga ada gerbong, yang keempat ada peralatan khusus. Nah, mungkin banyak saat ini masyarakat itu kalau kita naik kereta, kita punya tiket, kita nanya, Pak, gerbong 1 itu di mana? Sebenarnya kalau kita bicara gerbong, gerbong itu untuk barang. Sedangkan untuk yang mengangkut penumpang itu kereta, ya, bukan gerbong. Jadi gerbong itu merupakan sarana perkeretaapian yang ditarik oleh lokomotif yang digunakan untuk mengangkut barang. Di mana gerbong itu macamnya ada gerbong datar, ya, ada gerbong tangki, kemudian ada gerbong tertutup, gerbong terbuka. Mungkin kalau bisa dilihat di sini, ini contoh dari gerbong tangki yang di bawah sini. Ya, kalau gerbong datar itu kalau tangki ini diangkat,
itu namanya gerbong datar. Jadi kalau nanya saya di gerbong berapa itu salah sebenarnya ya. Yang benar saya ini di kereta 2, ini di sebelah mana Pak? Sebenarnya seperti itu. Kemudian yang dimaksud kereta itu merupakan sarana perkeretaapian yang ditarik oleh lokomotif. Jadi mesin di mana masinis bekerja di sini ini namanya lokomotif yang mempunyai penggerak sendiri yang digunakan ataupun yang mempunyai penggerak sendiri. Kalaupun yang mempunyai penggerak sendiri ini semisal contohnya KRL, kemudian KRD ya, itu merupakan kereta yang mempunyai penggerak sendiri. Kalau kereta yang contohnya punya KAI ya, ini gampangannya. Kereta yang punya KAI itu merupakan kereta yang ditarik lokomotif. Jadi kalau untuk mengangkut orang itu kereta, untuk mengangkut barang itu gerbong. Selanjutnya mungkin peralatan khusus. Peralatan khusus di sini yang dimaksud itu kereta api inspeksi, kereta api penolong, kereta api derek, kereta api pemelihara jalan rel. Jadi itu penjelasan terkait dengan sarana. Selanjutnya apa itu prasarana? Ya, kalau prasarana itu ada 3. Ada jalur rel kereta api, ada stasiun kereta api, kemudian ada juga fasilitas operasi kereta api. Jalur kereta api itu sendiri apa? Jalur kereta api itu merupakan jalur yang terdiri atas rangkaian peta jalan yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api. Termasuk di dalamnya itu bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Kemudian stasiun itu apa? Stasiun itu tempat untuk pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Ya, stasiun sendiri diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada stasiun penumpang. Untuk stasiun penumpang ini untuk pemberangkatan dan pemberhentian atau menaikkan menurunkan penumpang. Kemudian ada stasiun barang. Kalau stasiun barang itu untuk menaikkan dan menurunkan barang. Kemudian ada juga stasiun operasi. Ya, kalau stasiun operasi itu bedanya dengan stasiun penumpang dan stasiun barang. Stasiun operasi itu dia memiliki fasilitas untuk bersilang kereta api, untuk langsir kereta api, kemudian untuk menyusul kereta api, dan dapat digunakan untuk naik turun penumpang maupun barang. Itu bedanya stasiun operasi, stasiun penumpang, dan stasiun barang. Selanjutnya terkait dengan fasilitas operasi kereta api. Kalau kita bicara terkait dengan fasilitas operasi kereta api, di sini yang dimaksud yaitu fasilitas persinyalan, telekomunikasi, dan instalasi listrik. Ya, kalau kita lihat di gambar di sini, ini merupakan salah satu contoh sinyal. Ya, jadi ini salah satu contoh peralatan persinyalan di kereta api. Ada sinyal masuk, ada sinyal muka, ada sinyal keluar. Oke, kita kembali lagi kita ke tarif ya tadi. Jadi yang kedua terkait dengan perhitungan biaya operasi itu ada biaya sarana, ada biaya prasarana. Biaya sarana berarti biaya terkait dengan sarana yang tadi sudah disebutkan, ada lokomotif, ada kereta, ada gerbong, dan ada peralatan khusus untuk kereta api. Kalau bicara terkait dengan prasarana, berarti ada jalan relnya, kemudian ada stasiunnya, kemudian ada fasilitas operasinya. Untuk perhitungan biaya operasi itu ada 4 macam. Jadi ada biaya langsung tetap, ada biaya langsung tidak tetap, ada biaya langsung tidak langsung tetap, kemudian ada biaya tidak langsung tidak tetap. Di mana untuk biaya langsung tetap ini merupakan berisi tentang biaya pegawai awak sarana perkeretaapian atau ASP atau yang terkenal itu masinis. Ya, masinis kalau di bahasa perkeretaapian itu sebenarnya ASP, awak sarana perkeretaapian. Kemudian ada biaya penggunaan prasarana perkeretaapian, ada asuransi. Selanjutnya terkait dengan biaya langsung tidak tetap, itu ada BBM,
di mana bahan bakar minyak yang di sini karena kereta apinya lokomotif diesel, rel diesel, itu maka menggunakan solar. Kemudian ada LAA, LAA di sini maksudnya listrik aliran atas. Jadi ada listrik aliran atas, listrik aliran bawah. Kemudian ada on-train cleaning, ada customer service on-train, kemudian ada security pengawal kereta. Ya, mungkin kalau pernah naik kereta, tahu ada security pengawalan kereta, itu termasuk dalam biaya langsung tidak tetap. Kemudian ada cucian sarana harian, kemudian ada fumigasi, ada pest control, ada pelumas, ada tunjangan kerja, dan ada biaya awak sarana perkeretaapian sendiri. Kemudian selanjutnya terkait dengan biaya tidak langsung tetap. Itu ada gaji pegawai non-awak sarana perkeretaapian, ada tunjangan kerja operasi non-awak sarana perkeretaapian, ada biaya umum kantor, ada pajak perusahaan, ada perizinan, sertifikasi, pelayanan penumpang di stasiun, itu termasuk dalam biaya tidak langsung tetap. Kemudian yang keempat ada biaya tidak langsung tidak tetap, di mana di sini dimaksud ada biaya pemasaran, kemudian ada biaya penelitian dan pengembangan, kemudian ada pengembangan sumber daya manusia. Ya, selanjutnya yang ketiga terkait dengan penetapan tarif angkutan kereta api, komponen yang ketiga itu ada perhitungan biaya perawatan. Ada perawatan sarana kereta api, kemudian ada KRL, KRL itu kereta api rel listrik, kemudian lokomotif hidrolik atau KRD, ya, kereta api rel diesel, kemudian lokomotif elektrik genset, itu merupakan perhitungan biaya perawatan. Selanjutnya komponen yang keempat merupakan keuntungan. Nah, untuk penetapan tarif angkutan kereta api ini sendiri sebenarnya ada dua ya. Tarif angkutan untuk orang itu ditetapkan oleh pemerintah atau di sini menteri atau pemerintah daerah, yang dimaksud di sini gubernur, bisa wali kota, untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis. Apa itu angkutan perintis? Angkutan perintis adalah penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta api, namun secara komersial belum menguntungkan. Ya, jadi itu untuk angkutan kereta api perintis. Selanjutnya, tarif angkutan barang itu apa? Tarif angkutan barang yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan tarif yang disepakati, itu merupakan pedoman penetapan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi di sini tarif angkutan orang untuk kelas ekonomi ya yang diberikan subsidi tadi, kereta api kelas ekonomi dan kereta api perintis. Itu merupakan tarif angkutan yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah ya, yang dimaksud di sini bisa gubernur, kemudian wali kota, atau yang di bawahnya wali kota itu berarti bupati, kemudian ditetapkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, di mana selisih yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah, di mana di sini yang dimaksud adalah PSO. Jadi PSO itu selisih penetapan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan penyelenggara sarana perkeretaapian, di mana di PSO ini pemerintah itu memberikan kompensasi atau keuntungan kepada Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. Nah, kemudian selanjutnya struktur tarif angkutan. Struktur angkutan tarif dengan orang dan kereta api untuk pelayanan kelas non-ekonomi, yang dimaksud kelas non-ekonomi di sini berarti yang eksekutif, dan ekonomi sendiri itu terdiri dari komponen tarif dasar. Tarif dasarnya, kemudian ada tarif jaraknya,
kemudian juga ada tarif pelayanan tambahan. Ya, kalau untuk pelayanan kelas ekonomi yang melaksanakan kewajiban PSO itu terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak tanpa tarif pelayanan tambahan. Itu bedanya antara tarif yang melaksanakan kewajiban PSO dan tarif angkutan yang tidak melaksanakan kewajiban pelayanan PSO. Nah, selanjutnya apa itu PSO? Tadi sudah dijelaskan, PSO itu kewajiban pelayanan publik yang diberikan pemerintah setiap tahunnya untuk memberikan pelayanan angkutan kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Kemudian diselenggarakan pemerintah, pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, di mana di sini dilakukan penugasan oleh pemerintah. Kemudian untuk perhitungan biaya operasi angkutan keretanya untuk penumpang kelas ekonomi yang efektif dan efisien itu dapat dihitung dengan menggunakan metode biaya total operasi. Nah, ini merupakan contoh beberapa kereta api yang mendapatkan PSO untuk kereta api ekonomi PSO pada tahun 2022. Yang pertama ada kereta api ekonomi jarak jauh, ya. Ada kereta api Kahuripan, Bengawan, Sri Tanjung, Erlangga. Jadi mungkin rekan-rekan semua yang pernah naik kereta api ini berarti pernah merasakan subsidi PSO yang pernah diberikan oleh pemerintah. Ya. Yang kedua, kereta api ekonomi jarak sedang. Ada kereta api Serayu, Kutajaya Selatan, kemudian Tawang Alun, Bukit Selo, kemudian Putri Deli, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada kereta api ekonomi jarak dekat atau kereta lokal. Untuk kereta lokal di sini ada kereta Walahar, kereta Jatiluhur, kereta lokal Cibatu, kereta Panataran, Tumapel, Doho, kemudian ada Pandanwangi, ekonomi lokal. Nah, ini kereta api untuk jarak dekat atau KA lokal yang mendapatkan PSO dari pemerintah. Selanjutnya, untuk kereta yang mendapatkan PSO dari pemerintah untuk kereta api ekonomi, ada juga kereta api KRD, kereta rel diesel, ada KRD komuter untuk Sidotopo Bangil, Bangil Surabaya, Surabaya Sidoarjo, Lamongan Surabaya, Sidoarjo Indro, Sidoarjo Indro ini baru, Indro ini di Gresik ya. Ada Sidotopo Pasuruan, Pasuruan Surabaya. Nah, ini kalau pernah naik kereta ini juga pernah berarti merasakan subsidi atau PSO dari pemerintah. Kemudian yang kelima ada kereta api ekonomi lebaran. Yang keenam ada kereta api KRL, KRL Jabodetabek, ada KRL Yogyakarta. Selanjutnya untuk kereta api subsidi perintis yang diberikan pemerintah itu kereta api apa aja? Ada kereta api perintis Cut Mutia, ini untuk jalur Kuta Balang, Krueng Gekuh, ini ada di Sumatera. Kemudian ada kereta api perintis Lembah Anai dari Bandara Internasional Minangkabau sampai Kayu Tanam. Ini juga ada di Sumatera, ada di Padang ya. Kemudian yang ketiga ada kereta api perintis Minangkabau Express untuk Pulau Ale sampai Bandara Internasional Minangkabau. Ini juga ada di Padang. Kemudian yang keempat ada kereta api perintis LRT Sumatera Selatan dari jalurnya bandara hingga stasiun DJKA, ini ada di Palembang. Kemudian yang kelima ada kereta api perintis Batara Kresna, jalurnya dari Purwosari Solo hingga Wonogiri. Itu beberapa contoh untuk kereta api ekonomi PSO
dan kereta api perintis subsidi di dalam kontrak tahun 2022 yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah, jadi intinya PSO itu merupakan tarif penyelenggara sarana dikurangi tarif pemerintah, di mana tarif pemerintah di sini dari studi ATP WTP. Ya, studi ATP WTP yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ability to pay dan willingness to pay dari masyarakat, ya, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar sebuah tarif. Jadi selisih tarifnya itu merupakan PSO, di mana kalau tarif penyelenggara sarana perkeretaapian itu terdiri dari biaya dan margin. Marginnya itu 10%, di mana biaya itu ada biaya modal, biaya operasional, dan biaya perawatan. Jadi selisih tarifnya itu nanti sisanya akan dibayar pemerintah melalui APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Nah, ini semisal contoh dari tadi untuk ATP WTP dari pemerintah terkait dengan PSO perhitungan, ya, semisal LRT Jakarta. LRT Jakarta sebenarnya kalau dihitung-hitung itu sebenarnya 70.000. Tapi ternyata setelah dihitung terkait dengan tarif pemerintah, hasil perhitungan dari ATP WTP daerah DKI Jakarta, hasilnya itu kurang dari 70.000, ya, di bawah dari 70.000. Oleh karena itu, pengguna LRT Jakarta itu dikenakan biaya hanya 30.000, semisal, ya, dikenakan biaya 30.000. Setelah kita hitung ternyata kenanya 30.000. Nah, pemerintah DKI Jakarta itu yang akan membayar sisanya dari 70.000. Jadi 40.000 itu yang akan dibayar pemerintah DKI Jakarta yang merupakan wujud atau bentuk dari subsidi ataupun PSO penugasan dari kewajiban pelayanan publik. Ya, ini ada penjelasan terkait dengan tarif, ya. Tarif untuk pelayanan angkutan kelas ekonomi itu ditetapkan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah yang lebih rendah yang dihitung berdasarkan dari penyelenggara sarananya, selisihnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah berupa PSO. Untuk tarif pelayanan angkutan perintis, biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian yang lebih tinggi daripada pendapatan, maka selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam bentuk subsidi angkutan perintis. Oke, kita menginjak ke IMO, ya, bahasanya IMO, Infrastruktur Maintenance Operation. Ini kaitannya dengan prasarana perkeretaapian. Ya, kalau bicara tentang IMO atau Infrastruktur Maintenance Operation, itu merupakan pembiayaan atas perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api, di mana tadi di awal sudah dijelaskan untuk prasarana kereta api itu ada jalan rel, kemudian ada stasiun, ada fasilitas persinyalan, ya, fasilitas operasi. Di mana prasarana kereta api ini merupakan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah atas perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api yang dimiliki pemerintah. Jadi, prasarana yang ada saat ini itu merupakan prasarana milik pemerintah, ya, milik Kementerian Perhubungan. Sedangkan sarana yang beroperasi itu miliknya PT KAI, di mana PT KAI itu merupakan badan usaha milik negara. Ya, jadi bedanya itu. Jadi jalan, stasiun itu milik pemerintah, Kementerian Perhubungan, tapi sarananya milik PT Kereta Api. Kemudian perawatan dan perbaikan dari IMO itu kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan atau mempertahankan
keandalan prasarana perkeretaapian agar tetap layak operasi. Jadi perawatan atau perbaikan dari infrastruktur maintenance operation itu biasanya kalau di kereta api ya itu ada perawatan harian, ada perawatan bulanan, ada P1 di mana P1 itu tiap bulan. Kemudian ada P3, P3 itu per 3 bulan, perawatan per 3 bulan. Kemudian juga ada P6, perawatan per 6 bulan. Ada P12, ada P24, berarti itu perawatan tiap tahun, per tahun. Ya. Jadi untuk perawatan sarana dan prasarana itu ada tadi, ada perawatan harian, kemudian ada P1, P3, P6, P12, P24 dan seterusnya. Ya. Total biaya perawatan prasarana kereta api yang dihitung berdasarkan total kegiatan itu dikalikan volume, dikalikan harga satuan, ditambah dengan biaya umum dari kantor pusat yang dihitung secara proporsional untuk kegiatan perawatan prasarana kereta api. Itu merupakan total biaya perawatan. Nah, kegiatan perawatan untuk prasarana kereta api sendiri itu apa saja? Jadi untuk IMO, infrastruktur maintenance operation itu ada perawatan, ada perbaikan. Ya, kalau kita bicara tentang perawatan, di sini ada perawatan jalan kereta api, ada perawatan jembatan, ada perawatan wesel, ada perawatan pesinyalan, ada perawatan instalasi listrik aliran atas, ada perawatan telekomunikasi, ada perawatan terowongan. Kalau di jalan kereta api, ini ada perbaikan bantalan. Mungkin bisa dilihat di sini di gambar, ya. Ini bantalannya, kemudian ada penambahan balas. Balas itu batu krica, ya. Jadi ada perawatan untuk penambahan balas, juga ada perawatan untuk pemecokan, kemudian ada pembersihan lingkungan. Selanjutnya untuk perawatan jembatan, ya jembatan ini macam-macam perawatannya. Kemudian ada perawatan wesel, mungkin masih asing apa itu wesel. Wesel itu ini percabangan jalan rel kereta api, ya. Ada wesel searah lengkung, ada wesel berlawanan arah lengkung, ada wesel simetris. Jadi macam-macam wesel. Wesel itu banyak. Jadi wesel itu percabangan jalan jalur rel kereta api. Kemudian ada persinyalan. Di sini persinyalan contohnya ada sinyal masuk, sinyal muka, sinyal keluar, kemudian ada instalasi listrik aliran atas atau LAA ya tadi. Kemudian ini untuk KRL, kereta api rel listrik. Ada juga instalasi listrik aliran bawah atau LAB. LAB itu untuk third rail atau rel ketiga, ya sampai belibet. Third layer atau rel ketiga. Jadi kalau rel ketiga itu di bawah, ya persinyalan untuk instalasi listrik aliran bawah. Kemudian ada telekomunikasi kaitannya dengan persinyalan yang tadi. Selanjutnya ada terowongan, ini untuk perbaikan perawatan terowongan. Kemudian kegiatan pengoperasian, nyambung yang tadi ya, ada perawatan, ada pengoperasian. Untuk pengoperasian itu ada 4 macam. Yang pertama, pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api. Jadi ada di sini, ada di gambarnya, ini gambar yang paling atas kiri, ini merupakan pengatur dan pengendali perjalanan kereta api, atau biasa yang disebut PPKA. Mungkin yang pernah naik kereta api, ya kereta api sebelum berangkat atau kereta api datang, itu ada petugas yang memakai topi merah, dia menggunakan peluit dan membawa tongkat warna hijau. Itu yang dinamakan PPKA, pengatur pengendali perjalanan kereta api. Ya, kalau malam biasanya bawa lentera, lampu. Nah, itu yang dinamakan PPKA. Jadi untuk kegiatan pengoperasian
yang mendapatkan untuk perhitungan AIMO, itu yang pertama ada pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api, yang kedua ada pengoperasian persinyalan telekomunikasi dan listrik aliran atas, ya di bawahnya ini, pengoperasian persinyalan telekomunikasi dan listrik aliran atas. Kemudian yang ketiga pengoperasian wesel manual, di mana kalau di kereta api kita, itu weselnya masih ada yang manual, ada juga yang sudah elektrik. Jadi sistem perkeretaapian kita di KAI itu sebenarnya sistemnya blok, di mana yang dimaksud blok itu antar stasiun, semisal dari stasiun Madiun sampai dengan stasiun Magetan, itu merupakan satu blok. Kalau ada kereta yang berjalan apabila jalur relnya itu masih satu atau single track, biasanya itu kereta yang berjalan itu harus menunggu bloknya itu terbuka dulu, ya. Jadi kereta api yang berjalan dari Madiun ke Magetan, bloknya akan terbuka, nanti akan berjalan, kemudian kereta sebelumnya itu tidak akan bisa berjalan kalau kereta yang menuju ke Madiun ini belum sampai ke stasiun Magetan, ya. Jadi sistemnya itu blok. Kalau blok 1 belum terbuka, jadi kereta api sebelumnya juga akan tidak bisa masuk ke blok yang belum terbuka. Jadi sistem yang ada di kereta kita untuk saat ini itu masih ada yang manual, tapi sebagian sudah ada yang elektrik. Kemudian yang keempat yaitu pemeriksaan dan penjagaan jalan rel untuk jembatan dan terowongan. Jadi untuk pemeriksaan dan penjagaan jalan rel, jembatan dan terowongan itu ya tadi ada pemeriksaan harian, ada pemeriksaan bulanan, ada per 1 bulan, per 3 bulan, kemudian per 6 bulan, dan per 1 tahun. Itu untuk kegiatan perawatan dan pengoperasian dari prasarana kereta api untuk kegiatan AIMO, Infrastruktur Maintenance Operation. Ya. Ini skema pembiayaan, perawatan, dan pengoperasian prasarana kereta apian, di mana AIMO itu dari AIM dan IO, di mana di sini untuk perhitungan awal itu akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Prasarana. Ya, yang dimaksud di sini Kementerian Perhubungan. Kemudian akan dilakukan evaluasi oleh pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Itu merupakan skema biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian. Selanjutnya kita bicara terkait dengan biaya penggunaan prasarana kereta api milik negara, yaitu TAC. TAC atau Track Access Charge, ya. Track Access Charge itu merupakan biaya atas penggunaan kereta api yang harus dibayarkan oleh badan penyelenggara, yang di mana dimaksud yang di sini badan penyelenggaranya siapa? Ya, PT Kereta Api. Jadi PT Kereta Api harus membayarkan Track Access Charge atas penggunaan kereta api, ya, karena mereka menggunakan prasarana milik dari pemerintah, milik dari Kementerian Perhubungan. Jadi Track Access Charge itu biaya yang harus dibayarkan oleh badan penyelenggara kepada pemerintah atas penggunaan prasarana kereta api yang dimiliki oleh pemerintah. Perhitungannya didasarkan pada beban penggunaan prasarana. Jadi tonase kereta api yang lewat itu ada batasnya, karena jalan rel yang ada saat ini itu jalan rel peninggalan Belanda, ya, kecuali untuk yang double track. Yang double track saat ini itu jalur baru yang dibuat oleh DJKA. Kemudian perhitungan yang didasarkan pada pembebanan penggunaan prasarana ini berdampak pada biaya perawatan.
biaya pengoperasian, dan biaya penyusutan prasarana. Di mana kalau yang dimaksud biaya penyusutan prasarana di sini, kalau kereta api jalan rel itu dibuat jalan terus untuk kereta api, itu bisa mengakibatkan keausan, ya. Jadi rel itu juga harus diperhatikan dia mengalami keausan berapa. Karena kalau keausannya sudah melebihi persyaratan yang telah ditentukan, itu bisa membahayakan. Kemudian diperhitungkan prioritas penggunaan prasarana kereta apinya. Ya, jadi biaya perawatan dan pengoperasian itu dikalikan dengan salah satu faktor pembebanan ditambah dengan penyusutan prasarana kereta api yang dihitung secara tahunan sesuai dengan umur teknik prasarana kereta api yaitu 50 tahun dan dinilai oleh nilai perolehan pada tahun berjalan. Itu untuk perhitungan biaya perawatan dan pengoperasian untuk track access charge. Ya, ini untuk skema biaya penggunaan dari prasarananya, di mana TAC total itu merupakan sigma TAC dari kereta api, di mana yang dimaksud yaitu biaya penggunaan prasarana yang dibebankan terhadap 1 kali perjalanan kereta api dalam rupiah ya nanti maksudnya. Kemudian TAC kereta api sendiri itu dari perhitungan GT kereta api, di mana yang dimaksud di sini berat rangkaian tonasenya satu gerbong atau satu kereta itu berapa, berdasarkan stand formasi yang ditambah dengan berat muatan. Kalau bicara tentang stand formasi itu satu rangkaian kereta api. Semisal kereta api ada 1 lokomotif ataukah 2 lokomotif, kemudian ada berapa keretanya, ada berapa gerbongnya. Nah, itu yang dimaksud dengan stand formasi kereta api. Ditambah dengan berat muatan, yaitu kemudian dikalikan dengan sigma KM KA, di mana panjang lintasan kereta api pada masing-masing daop ataupun divre. Nah, mungkin ini bahasanya asing lagi. Apa itu daop, apa itu divre? Daop itu daerah operasi, ya. Kalau daerah operasi di Indonesia ini ada 9, ada daop 1 Jakarta, ada daop 2 Bandung, ada daop 3 Cirebon, ada daop 4 itu untuk Semarang, kemudian ada daop 5 itu ada Purwokerto, daop 6 itu Yogyakarta, daop 7 itu Madiun, daop 8 itu Surabaya, kemudian ada daop 9 itu Jember, ya. Kalau divre sendiri itu divisi regional kereta api, ya. Divisi regional kereta api divre ini biasanya ada di Sumatera, ya. Ada divre Padang, ada divre Medan, kemudian ada divre untuk Palembang. Jadi divre ini bagian daerah pengoperasian kereta api, ya. Kalau di Jawa mungkin bahasanya daop, daerah operasional. Kalau di Sumatera itu bahasanya divre, divisi regional kereta api. Itu dikalikan dengan faktor prioritas penggunaan. Jadi ada berat rangkaian, panjang lintasan, dan biaya penggunaan dari prasarananya dikalikan dengan faktor prioritas penggunaannya. Nah, ini perhitungan dari existing Kemenhub ya, terkait dengan perhitungan TAC. Flowchart-nya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk total IMO, ya, infrastruktur maintenance operation itu berasal dari biaya perawatan prasarana ditambah dengan biaya operasional, di mana biaya perawatan prasarana di sini ada biaya stasiun, ada biaya jalan rel, ada biaya jembatan, dan ada biaya sinyal telekomunikasi dan listrik aliran atas. Selanjutnya ditambah dengan biaya langsung tetap perawatan prasarana dan biaya tidak langsung tetap perawatan prasarana. Ya.
Kemudian ada biaya operasional. Untuk biaya operasional sendiri, itu ada biaya tidak langsung tetap pengoperasian kereta api, prasarana kereta api, ada biaya langsung tetap pengoperasian prasarana. Itu untuk perhitungan biaya operasional dan biaya perawatan prasarana, biaya langsung dan biaya langsung tidak tetap untuk total AIMO. Sedangkan perhitungan yang tadi, tonase, passing tonnage, dan panjang koridor untuk perhitungan GT kilometer daob defray tadi ya, di mana GT kilometer itu berat rangkaian kereta api yang berdasarkan formasi itu dibagi, jadi total AIMO dibagi dengan GT kilometer per daob defray. Nanti hasil perhitungannya dikalikan dengan faktor prioritas, kemudian gross ton kilometernya, kemudian panjang jalur daobnya, kemudian TAC dari daob atau defray-nya. Dihasilkan perhitungan TAC atau track aksesnya dari kereta api. Nah, itu pengenalan ya sekilas terkait dengan PSO AIMO TAC ya. Jadi ini ada beberapa dasar hukumnya, ada dari SKP 3 Menteri, kemudian ada undang-undang, ada PP, ada Perpres, ada PM, kemudian ada PMK, ada Perdijet. Sekian, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan terkait dengan paparan PSO AIMO TAC perkeretaapian. Mungkin selanjutnya ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Atau saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Arinda atas paparannya. Wah, ternyata kalau kita bahas terkait perkeretaapian itu banyak sekali ya bahasanya. Kalau kita sangkut pautkan tentang ekonomi teknik, ternyata lebih kompleks lagi. Jadi memang gini Bu, untuk selama ini di Sipil Unitri sendiri untuk kereta api itu masih minim sekali untuk bahasanya. Kebetulan saya sendiri ngajar ekonomi tekniknya untuk mata kuliah tersebut. Jadi memang masih kurang sekali. Jadi ini ada kuliah tamu dengan Ibu sebagai pemateri ini membuka mata kami gitu ya Bu. Jadi ternyata 3 bahasan ini aja sangat complicated sekali kayak gitu. Oke, kalau nggak gitu nanti ya nggak tahu ya Bu ya. Oke, saya lanjutkan untuk teman-teman mahasiswa. Barangkali ada yang ditanyakan, saya buka sesi tanya jawab, 2 sesi tanya jawab, 1 sesi 3 pertanyaan, silahkan. Oke, silakan. Ada 1, Mus Mulyadi, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mus Mulyadi Retang, mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2019. Langsung saja pertanyaan saya Bu. Tadi dalam materinya dijelaskan ada peraturan pemerintah, peraturan Menteri Perhubungan yang nomor 17 tahun 2018 tentang pedoman tata cara perhitungan tarif. Dalam waktu sekarang itu, apakah dalam dunia perkeretaapian itu sudah menerapkan atau berdasarkan dengan peraturan yang ada atau bagaimana? Dan untuk pertanyaan yang kedua, tadi dalam materi juga ada kereta api perintis, Bu. Kereta api perintis itu diberlakukan dalam ada nggak jangka waktunya gitu Bu? Untuk jangka waktunya berapa tahun gitu? Mungkin hanya dan satu terakhir pertanyaan saya, jika lulusan teknik sipil ini mau berkiprah di dunia perkeretaapian,
apa sih bagian yang bisa ditempati oleh lulusan teknik sipil itu sendiri, Bu? Terima kasih, Bu. Next, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, sambil nunggu pertanyaan selanjutnya, saya persilakan untuk Ibu Arinda langsung menjawab. Oke, baik. Mungkin langsung satu pertanyaan langsung saya jawab gitu aja ya, Ibu Moderator. Yang pertama, terima kasih pertanyaannya, Mus Mulyadi. Yang pertama terkait dengan perhitungan tarif sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 tadi, untuk komponen perhitungan tarif itu sudah disesuaikan. Jadi sekarang tarif yang ada sekarang yang di kereta api kita, di KAI ya, saya bilang KAI, ini sudah sesuai dengan perhitungan peraturan pemerintah tersebut. Jadi perhitungan tarifnya tadi sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua ada kereta api perintis. Kereta api perintis ini jangka waktunya beroperasi berapa tahun. Jadi tadi ya, kereta api perintis itu kan kereta api yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya, namun secara komersil itu belum menguntungkan. Jadi kalau bicara tentang batas waktunya, itu nanti kembali lagi ke ini KAI-nya. Apakah dia akan tetap mengoperasikan kereta api tersebut ataukah tidak? Karena kereta api perintis ini kebanyakan itu tidak untuk melayani perjalanan yang jauh. Jadi jaraknya itu cukup dekat, ya. Kereta api perintis ini juga tidak digunakan atau jarang digunakan untuk orang yang melakukan perjalanan setiap hari kayak di KRL. Itu beda. Kalau kereta api perintis itu kebanyakan itu untuk wisata. Kalau kita tahu kereta api yang di Batara Kresna yang ada di Solo Wonogiri itu beroperasi sehari itu hanya 2 perjalanan, pagi dan sore. Nah, pagi dan siang kalau tidak salah malam. Nah, itu jadwal perjalanannya itu tidak banyak karena jadwal perjalanan tidak banyak. Jadi kereta itu sebenarnya belum menguntungkan untuk pihak KAI-nya. Jadi untuk kereta api perintis itu nanti jangka waktu pengoperasiannya dia akan dioperasikan berapa lama? Apakah tahun depan itu kereta api tersebut sudah tidak beroperasi? Itu kembali lagi ke penyelenggara sarana. Ya, penyelenggara sarana yang dimaksud di sini adalah PT Kereta Api. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Mus Mulyadi tadi terkait dengan lulusan teknik sipil ini nanti kerjanya di apa? Nah, ini kembali lagi Mus Mulyadi. Ingin berkiprah di regulator, apakah di operator? Ya, ini beda. Kalau regulator berarti di Kementerian Perhubungan. Kalau operator berarti operator di sini banyak. Ada KAI, ada KCIC atau KJJP, Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu. Kemudian ada LRT Jakarta, kemudian ada KCI, Kereta Api Indonesia Komuter, ada CRI, CRI itu Celebes Railway Indonesia di Sulawesi. Pernah dengar nggak? Di Sulawesi itu sekarang sudah ada kereta api, ya, baru aja beroperasi, tapi masih per segmen. Makassar Parepare, ya, itu CRI. Jadi macam-macam, Mus Mulyadi, kalau mau ingin berkarir di kereta api, kalau di regulator berarti di DJKA, ya, kalau di perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan itu tentang kereta api, ya, atau di regulator yang operator yang saya sebutkan tadi ada di Kereta Api Indonesia PT KAI, ada LRT, ada MRT, kemudian ada KCI, ada KCIC atau KJJP, kemudian ada CRI, banyak.
Itu Mus Mulyadi ya. Kalau nanti tempatnya di mana, itu nanti tergantung. Banyak lagi. Kalau di KAI mungkin bisa di tadi perawat prasarana, ya ada di jalan rel, jembatan, terowongan, stasiunnya, ya. Kalau di elektro mungkin di persinyalan telekomunikasinya. Kalau sipil lebih cenderung ya itu tadi di prasarananya untuk jalan rel dan stasiun. Itu ya Mus Mulyadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah pas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mus Mulyadi. Oke, saya lanjutkan. Untuk teman-teman mahasiswa yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, silakan Elok Pranata. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, terkait dengan materi tadi ada pengendalian blok. Bahwasannya ketika stasiun tertentu belum memberangkatkan kereta, maka sesuai dengan bloknya kereta lainnya tidak bisa diberangkatkan. Nah, mengutip dari tragedi terbesar di dunia perkeretaapian, tepatnya di tanggal 19 Oktober tahun 87, yaitu tragedi tabrakan Bintaro, ya Bu. Sebenarnya yang saya tanyakan gini, Bu, kesalahan teknis seperti apa sih di dalam pengendalian blok tersebut sehingga terjadinya tabrakan seperti di tragedi Bintaro, dan apa sih upaya untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi lagi? Mungkin hanya sekian. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Elok Pranata. Bagus sekali. Tragedi Bintaro, kalau kita kembali ke tragedi Bintaro itu sebenarnya kalau bicara tragedi Bintaro, dulu sistem persinyalan yang digunakan untuk kereta api itu masih menggunakan manual, ya, masih berupa by phone antara satu PPKA di satu stasiun ke satu PPKA di stasiun yang lain. Jadi karena kalau ada human error, salah konfirmasi, ya, jadi antara masinis dan PPKA, kalau dia salah salah komunikasi, ini kereta udah jalan, tapi ternyata pihak yang stasiun selanjutnya itu belum menerima informasi itu. Nah, itu kalau ada kesalahan seperti itu, maka bisa terjadi apa itu kemarin namanya tragedi Bintaro. Ya, jadi itu ada kereta api yang berhenti, kemudian petak bloknya itu, petak blok antara satu stasiun dengan stasiun yang lain itu dia pihak PPKA-nya itu dan masinis itu tidak menyadari kalau akan ada kereta yang menyusul. Jadi ada kereta yang akan melaju di jalur yang sama. Nah, dulu jalurnya kita itu kan single track, belum seperti sekarang yang sudah double track. Nah, pengaturan lalu lintas untuk keretanya pun dari dulu dan sekarang itu juga sudah berbeda. Kalau dulu pengaturannya ya itu tadi masih secara manual. Untuk perpindahan wesel itu masih manual, pasti digeret pakai tenaga manusia. Tapi kalau sekarang sebenarnya dia sudah sistemnya elektris. Ya, tapi masih ada beberapa yang masih tetap manual, tapi sebagian sudah menggunakan sistem elektris di mana untuk perpindahan wesel agar tidak terjadi penumpukan atau bisa terjadi persilangan atau penyusulan kereta api itu terjadi dengan mudah gitu. Jadi untuk tragedi Bintaro itu sebenarnya ada terjadi miskomunikasi antara PPKA dan masinis, ya, sehingga seharusnya kereta api itu sudah jalan karena kereta api yang di blok sebelumnya itu juga sudah jalan, makanya terjadi tabrakan, ya, tubrukan antara dua kereta api. Begitu Elok Pranata. Baik, terima kasih. Boleh saya sambung, Bu?
Ya, silakan Elok, nggak apa-apa. Silakan, Elok. Baik, terkait dengan antisipasinya, Bu, itu PT KAI udah meluncurkan strategi seperti apa? Tidak terlepas dari ini ya, tragedi Bintaro itu sendiri, Bu. Oke, sebenarnya gini, PT KAI ini sendiri sudah melakukan antisipasinya seperti apa? Perbaikan dari pemerintah itu sendiri ada perbaikan dari persinyalannya sendiri. Persinyalannya yang dulu masih mekanik, sekarang sudah mulai akan diganti dengan elektrik. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan double track. Double track di sini otomatis kereta api itu akan bisa berjalan beriringan meskipun di waktu yang sama. Jadi beberapa antisipasi yang sudah diberikan tidak hanya dari KAI saja, tapi dari pemilik dari prasarana perkeretaapian, di mana yang dimaksud di sini adalah Kementerian Perhubungan. Salah satunya dengan perbaikan jalurnya tadi, ada jalur ganda atau double track, kemudian sistem persinyalannya juga berbeda, ya. Jadi PPKA tidak perlu lagi masih menggunakan apa ya namanya itu telepon. Jadi semisal telepon antara satu stasiun dengan stasiun yang lain antar blok untuk mengkonfirmasi bahwa kereta api Erlangga sudah berjalan atau melaju seperti itu. Jadi dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ya, kalau mungkin yang lebih canggih lagi itu MRT. Jadi sistemnya itu sudah terkendali dalam satu namanya OCC. Ya, di dalam satu OCC itu sudah dapat dikendalikan kereta api ini bisa langsung jalan. Jadi kalau ada semisal kayak tadi kejadian kecelakaan tabrakan tadi itu bisa diantisipasi. Seperti itu, Elok Pranata. Baik, terima kasih, Bu. Oke, baik. Untuk penanya selanjutnya, silakan. Ayo, teman-teman mahasiswa. Oke, Lukas Laya, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini kan tadi membahas mengenai PSO, Bu. Pertanyaan saya mungkin PSO itu apakah untuk bertujuan membantu PT KAI Kereta Api Indonesia atau hanya untuk masyarakat yang berekonomi rendah? Terima kasih. Oke, baik. Saya lanjutkan ke Bu Arinda. Monggo, Bu. Oke, terima kasih Lukas Laila atas pertanyaannya. PSO itu tujuannya untuk KAI atau untuk masyarakat? Jelas ya tadi dijelaskan kalau PSO itu ditujukan untuk masyarakat. Jadi untuk membantu masyarakat dalam memberikan keringanan pembayaran tarif atau pemberian tarif orang untuk naik kereta api itu agar tarifnya lebih rendah. Jadi PSO itu tujuannya untuk masyarakat. Gimana, Lukas? Baik, terima kasih. Oke, maaf Bu Rida, kalau PSO itu untuk memberi keringanan biaya terhadap masyarakat, apakah semacam subsidi gitu ya Bu ya secara garis besarnya? Ya, jadi PSO itu sebenarnya subsidi yang diberikan pemerintah. Ya, pemerintah itu memberikan subsidi untuk transportasi itu melalui Kementerian Perhubungan. Jadi semisal kalau di kereta api melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian, kalau di laut itu melalui Direktorat Jenderal Laut, kalau di udara melalui Direktorat Jenderal Udara. Jadi PSO itu subsidi yang diberikan pemerintah, bahasanya mungkin Public Service Obligation. Jadi kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat. Kaitannya di sini masyarakat pengguna jasa transportasi. Jadi diberikan subsidi untuk memberikan kemudahan dalam melakukan mobilitas ataupun transportasi. Seperti itu, Ibu Prima. Oke, Ibu Rinda. Ini di sesi pertama ini pertanyaannya sudah lumayan panas juga ya Bu ya. Jadi terkait perintis juga tadi kan
intinya untuk evaluasi di KA Perintis bisa dilanjutkan atau enggaknya itu tergantung dari KAI, kebijakan dari KAI berarti melakukan evaluasi dulu gitu ya Bu ya. Ya, Iya, ada benefit atau enggaknya kayak gitu ya Bu. iya. Ya. Ada Terus keuntungannya atau tidak. iya, ya semoga semuanya ada untungnya ya Bu. Jadi untuk pelosok-pelosok selain di Jawa sendiri bisa merasakan dan menggunakan kereta api kayak gitu. Biar nantinya nggak kena macet terus kalau di jalan raya ya Bu. Terus kemudian kalau untuk lulusan sipil sendiri berarti nantinya bisa masuk mencoba di ini ya Bu, kereta api cepat, CRI dan seterusnya itu juga bisa ya Bu, nggak hanya di KAI-nya kayak gitu ya Bu ya. Ya, jadi tergantung ingin berkarir sebagai pegawai negeri atau berkarir di BUMN. Kalau di BUMN jelas di PT KAI, kemudian di LRT, MRT itu BUMN. Tapi kalau untuk ingin jadi PNS, pegawai negeri sipil, berarti karirnya ke regulator, ke Kementerian Perhubungan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nah, ya oke Bu, ini bisa dicatat buat teman-teman nanti kalau misalkan mau meniti karir di KAI sendiri, ternyata nggak hanya di KAI-nya, tapi ada kereta cepat, ada CRI, dan seterusnya. Jadinya banyak kayak gitu ya, Bu ya? Iya, mungkin yang orang banyak ketahui itu KAI. Sebenarnya kereta kita itu udah banyak ya, ada MRT Jakarta, ada LRT Jakarta, ada KCI, kemudian ada KCIC yang kereta cepat Jakarta Bandung itu belum beroperasi saat ini, mungkin tahun depan pertengahan tahun. Kemudian yang baru aja masih anget itu CRI, Celebrate Railway Indonesia di Sulawesi untuk melayani perjalanan Makassar Parepare. Ya, nggih. Terus tadi pertanyaan dari Elo ada terkait tragedi Bintaro. Jadi untuk sekarang dan dulu itu memang beda. Kalau sekarang kan sudah 4.0 ya. Jadi komunikasi yang jelas sudah lebih baik daripada yang dulu yang masih bisa dikatakan manual kayak gitu. Jadi untuk sekarang komunikasi sudah diperbaiki, kemudian sudah ada double track dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasannya KAI eksistensinya juga memiliki keinginan juga untuk upgrade, untuk memperbaiki sistem dan seterusnya kayak gitu ya Bu ya. Oke. Ya. Terus kemudian masuk ke sesi 2, silakan jika ada yang tanyakan. Oh, ini ada Mbak Sari, silakan Mbak Sari, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari, kebetulan saya juga mahasiswa Unitri Ekstensi, Bu. Ini ada tadi terkait kegiatan pengoperasian ya. Itu kan tadi dijelaskan untuk pemeriksaan dan penjagaan jalan rel itu ada pemeriksaan harian, bulanan, 3 bulan, 6 bulan, dan tahunan ya Bu. Itu tuh apakah termasuk dalam pembuatan pembuatan rel baru atau seperti apa? Mungkin saya bisa lebih dijelaskan lagi Bu untuk maksudnya dari pemeriksaan itu apa saja gitu loh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Sari atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan pemeriksaan maupun perawatan tadi ya, ada harian, ada P1 bulanan, kemudian ada P3 per 3 bulan, ada P6 per 6 bulan, ada P12 untuk per tahunnya, kemudian P24 ya. Pengetahuan saya ya, pemeriksaan dan untuk jalur maupun jembatan maupun terowongan maupun sarana. Jadi untuk pemeriksaan dan perawatan itu tidak hanya untuk jalur, jembatan, terowongan, tapi juga untuk sarana juga. Itu dilakukan berkala. Semisal seperti ini. Untuk perawatan pemeriksaan harian itu pasti akan ada item-item apa saja yang akan dilakukan pemeriksaan perawatan untuk harian. Ya. Jadi kalau jalan rel mungkin pemeriksaan keausannya tidak dilakukan setiap hari. Bisa jadi per 1 bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan. Jadi pemeriksaan jalan rel mungkin untuk pemeriksaan tiap harinya
pemeriksaan terkait dengan bantalannya, atau mungkin penguncinya, atau mungkin batu kericaknya. Nah, jadi pemeriksaan tiap berkala untuk harian, bulanan, pertama tiap bulan, tiap per 3 bulan, per tiap 6 bulan itu ada item-item tersendiri. Jadi kalau sarana, kita bicara sarana sama dengan motor, mobil. Jadi per berapa kilometer itu perlu namanya diservis, ganti oli. Nah, sama aja. Di prasarana maupun sarana itu seperti itu. Jadi per 3 bulan mungkin akan ada ganti oli. Per bulannya nanti akan ada servis pelumas atau seperti apa. Nah, itu untuk perawatan harian, perawatan per 1 bulan ya, sama aja pemeriksaan maupun perawatan per 1 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per 12 bulan, dan seterusnya. Begitu ya, Sari. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Itu apa termasuk untuk pembuatan rel baru gitu, Bu? Oke, untuk pembuatan rel baru itu berbeda lagi dengan pemeriksaan maupun perawatan. Jadi pemeriksaan perawatan ini berkala, Sari ya. Ada pemeriksaan perawatan untuk harian, bulanan, tahunan. Sedangkan untuk pembuatan rel yang baru itu berbeda dengan pemeriksaan maupun perawatan. Jadi untuk pembuatan rel baru atau jalan baru itu ada master plan sendiri. Ya, kalau di kereta api itu ada atau tertuang di dalam Ripnas. Di dalam Ripnas itu sudah tertuang nanti akan dibangun double track di tahun berapa, karena Ripnas itu kalau Ripnas yang sekarang itu sampai 2030. Jadi nanti akan ada pembangunan double track di jalur ini. Nah, yang dimaksud Sari mungkin untuk pembangunan jalur itu berbeda dengan pemeriksaan maupun perawatan. Seperti itu, Sari. Mungkin masih bingung, Sari? Sudah, Bu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih. Oke, semoga menjawab ya, Sari ya. Oke, untuk teman-teman yang lain ada? Silakan, next pertanyaan. Oke, sambil menunggu, mungkin dari pertanyaan dari Mbak Sari tadi, gini Bu, kalau misalkan saat kita melakukan pemeriksaan dan perawatan, itu ketemu yang rusak parah gitu, akhirnya mau nggak mau dilaksanakan pembuatan, misalkan untuk trek jalur lintasannya itu. Terus kemudian gimana Bu? Kalau ketemu yang hal gitu, apakah tetap harus menunggu Ripnas tersebut atau ada pasal-pasal yang lain yang nantinya bisa tetap berjalan? Misalkan kalau misalkan memang benar-benar rusak kan mau nggak mau harus dibuat kayak gitu loh Bu. Oke. Pripun Bu Rinda? Oke, untuk kerusakan yang parah itu mungkin kemungkinan terjadinya sangat kecil ya, Bu. Karena kita kan ada pemeriksaan harian, kemudian per 1 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per 12 bulan, atau per 24 bulan, itu pasti akan ada item-item per bulan yang pemeriksaan perawatannya itu berbeda. Jadi tidak akan melebihi, jadi per 6 bulan, per 3 bulan pasti akan ada item-item yang mungkin tidak sampai harus mengganti jalur rel, itu kemungkinan besar tidak. Karena semisal kalau jalan relnya itu mengalami keausan berapa senti itu kan sudah ada di perawatan per berapa bulan tadi, nanti akan dilakukan pembubutan. Oke. Ya. Jadi dilakukan pembubutan agar tidak terjadi keausan lebih besar. Jadi seperti itu. Jadi tidak mungkin akan harus mengganti jalan rel untuk baru gitu. Seperti itu. Iya ya. Oke, baik Bu Rinda. Berarti gara-gara ada item-item yang sudah ditentukan di saat pembenahan misalkan P1, P3 dan seterusnya itu ya Bu. Makanya nantinya nggak sampai membuat baru kayak gitu. Oke, itu ya Mbak Sari ya. Oke, ini ada yang bertanya, silakan Egrid Diviantiva, silakan.
Halo, Egrid silakan. Egrid? Ini anaknya ada enggak? Oke, next. Oh, ini ada Muhammad Zaki ya ini ya. Silakan. Muhammad Zaka, maaf, Muhammad Zaka Darpan. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaka Darpan dari mahasiswa ekstensi tahun 2021. Baik, saya mau bertanya terkait operasional. Kaitannya sama ada nggak dari PT Kereta Api Indonesia itu target minimum customer yang dilayani untuk mengcover biaya tersebut. Nah, yang kedua, kalau seumpama ada target tersebut, kalau seumpama tidak tercover itu apa solusinya? Mungkin ada subsidi silang atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Ibu Moderator, Ya, terkait monggo. pertanyaan dari Muhammad Zaka. Tadi pertanyaannya dari operasional PT KAI-nya, ya Zaka ya. Kemudian target minimum dari KAI terkait dengan customer-nya apabila jumlah penumpang tidak memenuhi target. Seperti itu, Zaka. Oke, kalau pertanyaannya seperti itu ya, itu kembali lagi ke PT KAI ya. Untuk target itu tidak ada kaitannya dengan apa ya? PSO maupun PSO, AIMO maupun TAC yang sudah diberikan dari pemerintah ya. Jadi untuk target minimum customer atau penumpang yang akan naik di PT KAI, semisal penumpangnya sedikit ataupun penumpangnya banyak, itu tidak ada kaitannya atau tidak berhubungan dengan PSO, AIMO, dan TAC. Ya, karena PSO itu ya subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui PT KAI di sini yang dimaksud. Ya, jadi kalau dibilang target minimumnya itu tidak ada, Zaka. Oke, seperti itu Zaka. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu Rinda. Ini terakhir pertanyaan dari Egrid, Bu Rinda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egrid Ayu dari mahasiswa MBKM Unisba. Mohon maaf tadi mau bertanya, tapi laptopnya tiba-tiba mati, jadi saya join lagi pakai HP. Jadi begini, saya mau tanya terkait pembangunan jalur kereta api itu ditinjau dari segi apa ya? Kan kalau kita dari teknik sipil itu fokus dengan transportasi seperti jalan rel gitu. Itu ditinjau dari segi apa saja, mungkin seperti geografi atau tata guna lahannya itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke, monggo Bu Rinda. Oke, agreed. Pertanyaannya terkait dengan pembangunan jalur kereta api didasarkan dari apa saja. Kalau pembangunan jalur kereta api sebelum kita membangun trase dari jalur kereta api itu sendiri banyak aspek ya, agreed ya. Bukan hanya cuma dari origin destination atau bangkitan tarikan perjalanannya untuk penentuan jalur nanti itu dari mana sampai mana, kemudian penentuan simpulnya. Penentuan simpul di sini yang dimaksud untuk penentuan titik stasiunnya itu dari mana saja, itu sebelumnya pasti akan ada survei untuk penentuan matriks asal tujuan. Jadi untuk mengetahui bangkitan tarikan perjalanan di setiap wilayah atau daerah
untuk nanti penentuan titik dari stasiunnya itu di mana, rutenya itu di mana, itu harus ditentukan dari penentuan bangkitan tarikan perjalanan. Selain itu, kalau kaitannya dengan trase, pasti ada kaitannya dengan geometrik, ya. Mungkin kalian belajar geometrik untuk kereta api itu juga ada. Kemudian tata guna lahannya juga. Jadi pertama sebelum kita menentukan bangkitan tarikan, pasti kita juga harus tahu dulu tata guna lahannya ini apa, apakah dia tata guna lahannya itu wilayah perkantoran, pemukiman, ataukah dia CBD, ataukah dia wilayah apapun itu. Jadi penentuan tata guna lahannya, kemudian pembagian wilayahnya, penentuan simbol dan ruasnya untuk stasiun dan jalur relnya, kemudian geometrik dari jalan relnya sendiri, ya. Selain geometrik jalan rel, juga perhitungan sama aja. Apakah daerah tersebut atau wilayah tersebut yang akan dilintasi itu merupakan daerah rawan bencana ataupun gempa, sama kalau kalian belajar untuk merencanakan beton mungkin atau merencanakan baja, kalian untuk membuat sebuah bangunan juga harus menentukan wilayah tersebut, apakah wilayah tersebut rawan gempa, seperti apa tanahnya, juga sama. Di jalur rel itu juga kita harus tahu tanahnya ini apakah tanahnya ini tanah ekspansif atau tanah seperti apa, apakah tanah gambut, itu juga harus ditentukan dulu. Jadi kompleks ya untuk pembangunan jalan rel itu, tidak hanya satu aspek, dua aspek. Selain itu juga AMDAL-nya, analisis mengenai dampak lingkungannya, kalau dia nyambung sama lalu lintas berarti ada kaitannya sama ANDALALIN, ya, analisis mengenai dampak lalu lintas. Jadi kompleks, ada perhitungan benefit cost-nya, untung nggak sih nanti kalau dibangun jalan rel baru ini, mendapatkan keuntungan nggak sih dari sisi ekonominya. Jadi kompleks ya, agreed untuk pembangunan jalan rel baru. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke. Ternyata kompleks juga ya Bu Rinda untuk mau membangun satu jalur kereta api itu. Makanya untuk tadi yang kereta perintis itu juga lihat dulu antara benefit cost-nya juga bisa dilanjutkan apa enggaknya. Jadi nyambung ke situ juga nantinya. Oke, ini sudah 2 sesi, kan 1 sesi tadi saya bilang 3 pertanyaan, dan ini sudah 2 sesi, 6 pertanyaan, tapi ini ada yang ingin tanya lagi Bu, 1. Gimana Bu, boleh enggak Bu? Oh, nggih, monggo silakan. Iya. Silakan Dionysius. Selamat pagi Bu, ingin bertanya. Seiring dengan perkembangan teknologi atau revolusi industri atau revolusi kereta api, pasti kereta api ini selalu diupdate ya, selalu alat-alatnya itu selalu diupdate atau diganti dari yang lama diganti dengan yang baru. Nah, dari kereta api ini pasti ada tugas dari seorang masinis ini yang selalu mengendalikan kereta api ini. Jadi pertanyaan saya, apakah tugas dari masinis ini dengan update-nya kereta api ini, apakah tugasnya semakin tanggung jawabnya semakin besar atau apa begitu Bu, semakin susah gitu Bu tugasnya gitu, atau semakin gampang gitu Bu? Makasih Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Dionysius ya, terkait tugas masinis dengan perkembangan teknologi. Malah kalau sekarang, kalau Dionysius tahu ya, untuk kereta api MRT itu masuk dalam GOA 2. Artinya apa? Masinis itu hanya memencet tombol pintu agar kebuka dan tertutup. Jadi kereta api itu sudah tidak dijalankan lagi dengan masinis. Mungkin nanti seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masinis mungkin hilang ya. Jadi sudah dikontrol sama yang namanya posisi. Ya, posisi itu Operation Control Center. Kalau di kereta api yang manual, kita masih bicaranya dengan PPKA.
pengatur perjalanan kereta api. Tapi kalau untuk kereta api yang modern ya, seperti LRT, MRT, KCIC, nah itu nanti akan diremote atau dikontrol di dalam satu ruangan yang disebut dengan OCC, Operation Control Center. Jadi masinis itu nanti tugasnya akan semakin lebih mudah, ya. Itu kaitannya sama GOA, grade of saya agak lupa, GOA itu grade of A-nya itu apa? Saya lupa. Jadi GOA itu kaitannya dengan masinis, di mana masinis itu nanti untuk kereta api yang semakin maju, ya, itu kalau GOA 1 itu masih pakai masinis, ya. Jadi full masinis mulai dari pemberangkatan, perjalanan sampai dengan nanti perhentian, persilangan itu masih pakai masinis. Kalau di kita itu masih ini kereta api KAI itu masih GOA 1. Tapi kalau kita bicara terkait dengan GOA 2, GOA 3, GOA 4, itu masinis akan semakin hilang fungsinya. Kayak di MRT, masinis itu hanya akan memberangkatkan, hanya memencet tombol aja, dia akan otomatis beroperasi sendiri karena di remote atau dikontrol oleh OCC tadi. Jadi di suatu ruangan akan ada OCC, dia yang akan tahu kalau ada persilangan, penyusulan, kemudian ada langsir, ada kereta yang akan masuk di depo, atau seperti apa, itu nanti akan semua terkontrol di posisi. Jadi kalau kita bicara masinis seperti itu ya, di KAI masih full of masinis. Tapi kalau di MRT, LRT, KCIC itu mungkin dia akan di GOA 2. Jadi masinis tidak akan full duduk, kemudian nanti kalau ada persilangan dia akan mengatur, tidak akan seperti itu. Itu nanti akan kembali atau lari ke OCC, Operation Control Center. Seperti itu ya, Dionysius. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, jadi itu tadi pertanyaan penutup Ibu terkait tugas masinis. Ternyata dengan semakin berkembangnya teknologi, berarti nantinya akan mempermudah tugas-tugas utamanya masinis juga. Tinggal pencet, kasarnya kayak gitu ya Bu. Oke, untuk Bapak Ibu dosen, apakah ada pertanyaan ini? Kan jarang-jarang ini terkait perkereta apian. Barangkali ada yang tanyakan atau cukup? Saya mau bertanya, Bu. Oke, Ngapunten, silakan Bapak. saya mau bertanya. Saya sebagai pengguna Iya, kereta api di rumah saya itu Tulungagung, Bu. Jadi kadang-kadang saya naik kereta api gitu loh, Bu. Nah, saya bercerita dulu Bu ya. Jadi kalau di saya itu biasanya menggunakan transportasi umum itu selalu membandingkan Bu ya. Jadi ada kereta api, ada travel, ada bis gitu Bu. Dan saya bandingkan itu ternyata yang paling bagus itu memang kereta api gitu Bu. Nah di sini tuh saya mau pertanyakan mengenai gitu loh Bu, kereta api GoSo gitu loh Bu. Nah itu kereta api GoSo itu kenapa harus ada GoSo itu Bu? Itu ikut di pembiayaan yang mana gitu. Terus kenapa kereta api GoSo itu tidak di-share 1 minggu sebelumnya gitu loh Bu. Jadi misalkan Bu ya kan, misalkan saya mau pulang ke Tulungagung harus GoSo dulu, misalkan kereta api Matar Majap Bu ya. Kalau enggak salah jatuhnya itu 75.000 enggak salah Bu ya. Maksudnya enggak ikut biaya yang ke Yogyakarta kalau enggak salah Bu, seperti itu. Nah itu misalkan Bu ya, misalkan itu di-share 1 minggu sebelumnya di KAI Akses itu kan enak tuh ya Bu ya. Jadi orang-orang itu bisa inden gitu loh Bu, maksud saya Bu. Nah itu gimana Bu? Apakah memang ada perhitungan khusus itu loh Bu, terkait PSO dan TAC tadi? Mungkin itu aja sih Bu. Itu saya sebagai pengguna Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Handika. Kembali lagi, GoShow itu yang menentukan GoShow itu kan pihak KAI-nya ya Bapak ya. Kalau ditentukan seminggu sebelumnya sudah ada GoShow kan tarifnya yang semula mungkin kalau yang eksekutif 300.000 jadi tinggal 60.000 atau 40.000. Kalau nanti seminggu sebelumnya ya kereta apinya bangkrut Bapak. Ya, kereta apinya kukut Pak.
Ya, jadi terkait dengan go show itu ya sama aja kalau kita beli roti yang sudah tokonya mau tutup, jadi agar nggak basi ya udah dijual murah. Intinya kan seperti itu. Jadi di KAI sendiri itu sama, karena masih ada kuota untuk penumpang yang masih banyak, makanya mereka menjual murah di 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi kalau dijual murah jauh dari sebelum keberangkatan itu juga KAI untung ruginya ya banyak ruginya Bapak. Ya, karena Paling ada tidak biaya ngabarinya operasional. Karena paling ada tidak biaya ngabarinya 2 operasional. hari itu loh. 2 hari sebelumnya itu malah enak. Nah, Kalau 2 jam itu kan biasanya kan jam 4 pagi gitu loh Bu. Itu kan biasanya pas enak-enaknya orang tidur itu loh Bu. oh, mungkin itu Mungkin usul bisa aja Bu diberi. ke KAI Bu ya. Ya, iya mungkin itu bisa Sebagai dimasukkan masyarakat usulannya ke kecil Bu saya Bu, iya. masyarakat kecil, masyarakat Tulungagung. Iya, mungkin Makasih itu Bu. bisa dimasukkan ke sarannya ke KAI ya, Pak ya. Kami sebatas regulator itu tidak ada wewenang untuk memberikan saran masukan ke KAI, Bapak. Jadi seperti itu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Itu aja Bu, undang-undang saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Mohon maaf Ibu Prima, suaranya tidak masuk. Saya mau pulang ke Magetan itu biasanya kan dari Malang itu turunnya di Madiun. Itu 2 jam sebelum keberangkatan, cepet-cepetan biar nanti dapat go-show seperti itu. Oke. Apa namanya? Itu tadi yang terkait ya Bu ya. Pertanyaan dari teman-teman mahasiswa dan juga tadi ada dari Bapak Andika banyak dari ini ya. Tidak hanya terkait ekonomi tekniknya di kereta api tapi juga all about KAI juga gitu. Terus kalau saya sedikit tanya ya Bu ya, tadi ada yang Ibu menjelaskan terkait stamp formasi. Nah, kalau dikaitkan terkait ekonomisnya, stamp formasi sendiri itu bisa dihitung nantinya saat keretanya sudah full dengan penumpang atau ada simulasinya dengan penambahan beban atau seperti itu Bu, karena dijelaskan sama Ibu tadi bahwasanya stamp formasi itu bisa dihitung nanti dengan adanya tambahan orang di dalamnya, kayak gitu ya Bu. Itu tadi kalau nggak salah berkaitan dengan AIMO, ya Bu ya? Iya. Jadi stamp formasi sendiri itu kaitannya kalau ada penambahan jumlah penumpang semisal kayak Lebaran atau Natal Tahun Baru mungkin. Nah, otomatis kalau ada kenaikan jumlah penumpang, mungkin akan ada penambahan kereta. Jadi stamp formasi keretanya itu akan ditambah seperti itu, Ibu. Jadi kalau penambahan stamp formasi itu tergantung dari demand permintaannya. Kalau permintaannya tinggi, berarti suplainya penyedia jasa juga akan memberikan tambahan kereta. Ataupun kalau nanti barang ya berarti penambahan gerbong. Seperti itu, Ibu. Iya, berarti ngitungnya itu tergantung dari permintaan gitu ya Bu ya. Terus kemudian ini pakai kira-kira atau memang biasanya ditambahkan bebannya gitu Bu saat menghitung Bu berarti? Kalau pas misalkan ada tambahan demand-nya itu. Oke, penambahan demand itu kan berarti sebenarnya gini, kalau demand itu kan kita bisa forecasting atau kita bisa hitung, kita bisa ramalkan untuk Lebaran ataupun Nataru, semisal 2 tahun atau 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu nanti kira-kira penambahannya seperti apa. Dari perhitungan forecasting atau peramalan demand-nya tadi, itu nanti kita bisa tahu, oh ternyata jumlah sarana yang kita operasikan sekarang itu memerlukan penambahan atau tidak. Dari situ nanti kita bisa, oke, penambahan sarana diperlukan 1 gerbong atau mungkin 1 kereta full, jadi 1 stamp formasi kereta. Nah, itu nanti juga akan ada kaitannya sama penjadwalan. Jadi penjadwalan yang ada saat ini, karena KAI kan masih pakai yang manual ya, belum seperti kayak MRT, LRT yang setiap hari mereka melakukan penjadwalan. Ya, kalau di KAI itu masih tahunan, jadi
setahun itu sudah dijadwalkan nanti keretanya akan berangkat ini. Nah, dari stand farmasi yang bertambah itu nanti juga akan berkaitan dengan penjadwalan kereta api itu sendiri, Ibu. Seperti Ya, itu. oke. Ya, terima kasih Bu sudah menjawab dan ilmunya Masya Allah banyak sekali yang saya dapatkan untuk hari ini. Kuliah tamunya wow sekali ini, sampai mengepul ini kepalanya. Ya, oke. Jadi saya izin untuk merangkum apa yang sudah disampaikan Bu Arinda tadi terkait PSO, AIMO, TAC. Jadi untuk PSO sendiri adalah pembiayaan pemerintah atas pelayanan umum angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi. Jadi semacam subsidi seperti itu. Jadi untuk PSO sendiri itu subsidi pemerintah yang dihitung berdasarkan selisih antara biaya operasional penumpang kelas ekonomi dan tarif ekonomi penumpang kelas ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi subsidinya dititipkan di PSO ini kalau di KAI gitu. Kemudian untuk AIMO itu adalah infrastruktur maintenance and operation. Jadi ini merupakan biaya yang ditanggung oleh pemerintah untuk perawatan dan pengoperasian prasarana perkereta apian yang dimiliki pemerintah dan dilimpahkan kepada PT KAI sebagai penyelenggara. Kemudian untuk biaya tersebut meliputi perawatan dan pengoperasian jalan kereta api, jembatan, terowongan, wesel, sistem persinyalan, dan telekomunikasi. Jadi ini lebih ke sarana prasarananya. Kemudian untuk TAC itu Track Access Charge. Ya, ini merupakan biaya yang harus dibayar oleh penyelenggara kereta api, yaitu PT KAI, kepada pemerintah atas prasarana perkeretaapian yang dimiliki pemerintah. Untuk TAC sendiri ini merupakan pendapatan negara bukan pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah oleh PT KAI. Seperti itu, Bu Rinda. Baik, seperti itu Ibu Prima. Mumpung ingat tadi terkait dengan GOA itu Grade of Automation. Jadi otomasi masinis seperti itu. Mumpung ingat Ibu. Ya, enggak apa-apa Bu. Saya juga kadang tiba-tiba lupa saat menjelaskan. Tuh. Jadi itu saja sih Bu untuk pertanyaan, cukup 2 sesi. Pripun Bapak Ibu dosen sampun nggih? Oke, ya. Kalau gitu saya tutup untuk kuliah tamu ini terkait pengenalan PSO, IMO, TAC di perkeretaapian. Mohon maaf untuk sebelumnya, Bapak Sadila ya. Bapak bisa perlu di screenshot ini untuk fotonya gimana? Atau hanya recording saja yang diperlukan? Nggih. Oke, mungkin bisa menghadap kamera semua. Oke, baik. Silakan dinyalakan. Mahasiswa dinyalakan semua ya. Ya, dinyalakan videonya semua. Kita foto bareng-bareng dulu ya. Ya, Oke, kalau bisa ada background-nya. 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya, Bu ya. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sampun Bu. Bu Prima, suaranya masih mati. Jadi itu serangkaian acara kuliah tamu hari ini terkait pengenalan PSO, AIMO, dan TAC di perkeretaapian. Semoga ilmunya bermanfaat sekali. Terima kasih Bu Arinda, Leliana dari API. Ya, dari API Terima Madiun. kasih Bu Prima. PPI Ya. sekarang sudah bukan Oh, iya. akademi, kebetulan Politeknik sekarang sudah berubah menjadi Politeknik. Oh iya, mohon maaf tadi kalau saya main ke searching-nya. Malang itu Bu ya, jangan lupa main ke Unitri Bu ya. Oke Bapak, Kampus siap kita Bapak. di pusat kota kok Bu, kampus kita Bu. Oke, baik Bapak. Oke.
kasih Eh, atas ilmunya. Ya, Terima saya- kasih Pak Andika. Ya, saya akhiri untuk kuliah tamu hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Salam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin live, nggih. Nggih. Selamat siang. Ya, saya juga izin live. Ya.